selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali menjumpai Anda bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa Indonesia Business Forum malam ini membahas topik yang spesial sesuai dengan peran Indonesia yang juga spesial, yaitu menjadi Ketua ASEAN 2023. Ini terjadi tentunya di tengah gejolak ekonomi global yang sedang terjadi, perang Rusia-Ukraina yang juga terjadi, dan kita juga pada malam hari ini akan melihat atau membahas bagaimana kemudian dampak bagi perekonomian nasional, kemudian juga ekonomi regional dan juga global. Bersama juga dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini, saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama sudah bergabung, staf ahli Menteri Keuangan Bapak Parjiono. Selamat malam Pak Parjiono. Selamat malam Mbak Gita, selamat malam pemirsa. Baik, dan selanjutnya juga ada ekonom Universitas Indonesia Bapak Fitra Faisal Hastiadi. Pak Fitra atau Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita, Pak Oke, John. ini sudah ada dua narasumber di sebelah kiri dan juga kanan saya. Saya mungkin langsung awali ke Pak Parjiono. Tadi kita sudah melihat ya Pak Parjiono, ini tayangan yang tadi sudah dipamparkan sebelumnya. Indonesia ini sudah menjadi ketua ASEAN 5 kali, meskipun tidak berturut-turut ya Pak ya. Tapi mungkin kita ingin membahas juga bagaimana kemudian manfaatnya langsung dengan menjadi ketua ASEAN ini bagi ekonomi nasional Pak. Terima kasih Mbak Gita. Jadi kami awali dengan peran yang bisa dimainkan juga untuk Indonesia. Ini kan meneruskan kesuksesan kepemimpinan Indonesia di level global. Tahun lalu Indonesia menjadi presidensi G20. Banyak kesepakatan, banyak konsensus dicapai di tengah kondisi global yang saat itu sedang sangat sulit ya. Ada krisis pandemi, dan yang kedua mulai terjadi perang Ukraina bulan Februari, kalau ingat saat itu ya. Jadi kondisi geopolitik yang sangat sulit saat itu, dan Indonesia dengan kepemimpinan yang sangat kuat mampu membawa masyarakat global melalui G20 melewati situasi sulit itu. Saat ini tahun ini Indonesia menjadi ketua ASEAN atau melakukan keketuaan ASEAN, dan tentunya kesuksesan di level global ini bisa diperankan di level regional untuk membawa region masyarakat ASEAN melewati masa yang masih sulit. Luka dari pandemi masih ada, kemudian juga geopolitik juga makin memanas. Nah, ini tidak gampang. Kita ingin ASEAN menjadi epicentrum of growth. Tentunya kita ingin pulih lebih cepat dan bersama-sama. Dan yang kedua, memperkuat ketahanan ekonomi di ASEAN untuk menghadapi situasi ke depan dan tentunya menjadi epicentrum of growth. Tadi pertumbuhan ASEAN tahun lalu itu 5,6, itu jauh di atas pertumbuhan global yang 3,5%. Nah, manfaat di domestik tentu sangat banyak ya, tapi saya akan fokus bahwa KTT ASEAN ini ada 3 pilar, politik keamanan, kemudian pilar ekonomi, dan juga sosial budaya. Kami di Kementerian Keuangan ini kan bersama dengan kami Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan berada di pilar ekonomi yang mengerjakan pilar keuangan. Dan tentunya manfaat domestik dari keketuaan ini, banyaknya penyelenggaraan event, pertemuan dan meeting, tentunya ini juga akan mendorong mempromosikan pariwisata yang pertama, dan juga menggerakkan menstimulasi ekonomi di daerah juga di pusat. Dan tentunya yang ketiga, kita harapkan kesuksesan diskusi di sektor keuangan, khususnya misalnya di pajak dan kepabeanan, akan lebih banyak mendorong investasi dan perdagangan di kawasan ASEAN. Kira-kira itu ya. Oke, ada banyak harapan tentunya yang kita sama-sama harapkan ya dalam Indonesia menjadi ketua ASEAN 2023. Pak Parjiono juga tadi sempat menyebutkan bahwa ada sejumlah isu strategis yang juga nanti akan dibahas, meskipun tadi secara spesifik kita bicara tentang isu keuangan. Ada 3 isu strategis atau isu prioritas. Boleh dijelaskan Pak, 3 isu apa saja itu? Baik, ini khususnya 3 isu strategis di bawah pilar ekonomi. Yang pertama itu pemulihan dan pembangunan kembali, recovery dan rebuilding, ya kan? Ini kita ingin mendorong pemulihan yang lebih cepat dan juga bersama-sama di ASEAN, dan tentunya membangun ketahanan yang lebih kuat untuk menghadapi krisis di masa depan. Di bawah itu ada isu pertama ini ada kerjasama Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan di ASEAN yang bertujuan untuk memperkuat piranti persiapan seandainya di kemudian hari ada krisis kesehatan lagi, sehingga
Indonesia berinisiasi menciptakan Forum Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan ASEAN yang diharapkan nanti mampu menelurkan semacam pandemic fund yang sudah kita mampu bentuk tahun lalu di level pandemic G20. Fund ini juga menjadi salah satu kesepakatan pada saat pembahasan di G20, betul ya Pak ya? Betul. Nah ini salah satu karena di ASEAN juga masih ada gap antara kebutuhan layanan kesehatan dan juga yang sudah tersedia. Khususnya negara-negara ASEAN yang masih berkembang dan juga berpendapatan rendah. Yang kedua, misalnya kita juga membahas masalah ketahanan pangan, akan juga dibahas di sektor ini. Kenapa penting? Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sepakat untuk mendukung sektor pertanian dalam memperkuat ketahanan pangan di ASEAN. Kemudian yang ketiga, saya boleh sebutkan di bawah strategis ini adalah pajak dan kepabeanan misalnya. Tadi sudah saya sebutkan ini sangat penting untuk mendorong investasi dan juga perdagangan di kawasan ASEAN. Poin keempat, ini juga penting adalah kerjasama di bidang infrastruktur. Saya sebutkan di ASEAN ini sudah dibentuk yang namanya ASEAN Infrastructure Fund. Dana untuk pembangunan di ASEAN ini dibentuk tahun 2010, tapi di tahun ini saya kira sudah sepakat antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk reposisi yang semula hanya pembangunan infrastruktur konvensional akan lebih kepada pembangunan infrastruktur yang hijau, sehingga akan lebih memberikan ruang kepada AIF, Infrastruktur Fund ASEAN ini untuk mobilisasi dana hijau dari seluruh global. Dan yang poin keempat di bawah isu strategis ini tentunya perlunya ASEAN bekerjasama dalam mengembangkan pembiayaan asuransi risiko bencana. Saya kira ini posisi geografis ASEAN menjadi sangat relevan. Yang kedua, isu strategis kedua adalah digital ekonomi. Nah, ini ada dua hal penting yang akan dibahas. Yang pertama adalah mengenai mendorong penggunaan pembayaran transaksi digital. Di Indonesia ada QR itu yang akan dikembangkan. Ini manfaatkan kepada big data dan seterusnya akan sangat penting. Tapi yang kedua ini juga tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dalam inklusi dan literasi keuangan digital khususnya bagi UMKM. Ini akan mempermudah akses UMKM terhadap fasilitas dan sistem keuangan. Yang ketiga adalah isu strategis di dalam ekonomi berkelanjutan. Dan khusus di sektor keuangan kita membahas bagaimana ASEAN forum ini mobilisasi pembiayaan transisi. Karena sudah ada kesepakatan bahwa di ASEAN dan Asia tentunya pengurangan emisi karbon khususnya dari sektor energi, dan tentunya ini akan mengurangi secara bertahap menuju sumber-sumber energi yang lebih pada renewable. Kira-kira demikian. Oke, sudah dibahas secara lengkap ini. Mas Fitra, saya boleh minta tanggapannya. Ini ada beberapa isu yang tadi sudah dijabarkan secara detail oleh Pak Parjono, digital ekonomi atau ekonomi digital, kemudian juga terkait dengan ekonomi hijau. Dari isu-isu yang memang sebenarnya sudah cukup sering berseliweran ya di dalam pertemuan-pertemuan internasional ini, bagaimana kemudian kita melihat dampaknya bagi Indonesia untuk jangka pendek maupun jangka panjang, Mas? Ya, pulih, inklusi, dan berlanjut. Nah, itu 3 isu strategis yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia, apalagi kita sudah memegang keketuaan di sini. Sebenarnya tanpa memegang porsi keketuaan sekalipun, Indonesia sudah menjadi de facto leader di ASEAN. Nah, sekarang ini adalah masa justifikasi bagaimana kita sebagai ketua memberikan sinyal-sinyal positif, tidak hanya secara di regional tetapi juga di aspek global. Nah, dalam konteks itu apa yang bisa kita manfaatkan? Sebenarnya tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Parjono bahwa pandemi menghadirkan luka, scarring effect. Di sisi yang lain kita juga sekarang sedang mengalami resiko geopolitik. Tapi 2 isu ini, baik itu pandemi maupun resiko geopolitik yang sebenarnya membuat kita menderita pada saat periode-periode tersebut sampai sekarang. Tapi itu juga menghadirkan momentum. Momentum apa? Momentum yang pertama adalah ketika pandemi, China factor. Ini mereka terbatas dari sisi input produksi.
Kenapa? Karena industri mereka suboptimal. Yang biasanya mereka bisa produksi itu bisa menghasilkan bahan baku industri yang biasanya sangat sustainable. Nah, sekarang mereka engage more dengan ASEAN. Mereka sangat-sangat terkait dengan input produksi dari ASEAN sehingga kita bisa mengekspor lebih banyak, kemudian investasi dari China juga datang ke sini. Yang kedua adalah apa yang terjadi dengan Amerika Serikat, Jepang dan juga Eropa yang mereka melakukan relokasi selama pandemi dari China ke tempat-tempat alternatif. Ketika ada resiko geopolitik yang terjadi juga friendshoring. Ya, jadi Amerika Serikat dan Eropa menjauh dari Rusia dan juga dari teman-teman yang mereka anggap satu ideologi dengan Rusia. Tapi di sisi yang lain, ASEAN dengan ASEAN Way-nya berada di tengah-tengah dan mampu menangkap peluang itu. Kita bisa mendapatkan peluang dari China, selain China Factor tadi, tapi China juga tidak punya pilihan lain selain dengan ASEAN. Begitu juga dengan Amerika Serikat, Eropa dan sekutunya yang juga masuk ke ASEAN. Nah, momentum itu yang segera kita tangkap dan Luka menghadirkan momentum. Begitu. Oke, Luka menghadirkan momentum. Nanti kita juga akan bahas bagaimana kemudian nantinya di dalam pertemuan-pertemuan ini ada manfaat ataupun kebijakan-kebijakan di ASEAN yang juga bisa berdampak langsung di Indonesia. Namun usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami pemirsa. Tadi kita sudah sama-sama membahas bagaimana kemudian 3 isu strategis di dalam ASEAN, pertemuan ASEAN nanti yang tentunya akan membahas sejumlah isu-isu penting lainnya. Tapi yang kemudian juga masih menjadi pertanyaan, Pak, manfaat langsung kepada perekonomian Indonesia, perekonomian nasional terkait juga mempromosikan kebijakan ASEAN yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ini seperti apa sebenarnya bentuk konkretnya, Pak? Ya, jadi sebenarnya semua tadi yang saya sampaikan itu kan prioritas, artinya akan punya dampak langsung kepada masyarakat, khususnya di ASEAN. Tapi kalau saya boleh sebut secara spesifik, misalnya tema besarnya adalah ASEAN menjadi pusat pertumbuhan global kan, epicenter of growth. Pernyataan Pak Presiden tadi di awal paket nah, tentunya ini peran sektor keuangan dalam mempermudah dan juga mendorong investasi. Ini peran kepabeanan dan juga sektor perpajakan menjadi sangat krusial sehingga mana ASEAN menjadi sangat atraktif untuk investasi dari luar ASEAN ke dalam ASEAN dan juga antar negara ASEAN. Kemudian posisi geografis ASEAN ini yang kedua ya. Ini kan sebenarnya ASEAN ini berada di ring fire cincin api bencana. Ya, hampir semua negara ASEAN di situ sehingga kerjasama dalam rangka memperkuat atau meningkatkan kemampuan pembiayaan dalam asuransi resiko bencana ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita lihat 90% bencana itu kan berasal dari itu kan perubahan iklim, misalnya banjir dan segala macam. Dan ini biasanya yang terdampak pertama adalah masyarakat rentan, ya kan? Dan ini perlu penanganan pertama. Oleh sebab itu kerjasama di situ menjadi penting. Ini untuk regional dan juga tentunya untuk Indonesia sendiri. Dan yang ketiga perlu kami sampaikan juga yang tadi di bawah digital, literasi dan inklusi keuangan digital untuk mempermudah akses UMKM kan kepada sistem keuangan. Ini juga menjadi krusial dan berdampak langsung kepada masyarakat. Oke. Sejauh ini tadi yang sudah dikemukakan juga oleh Pak Parjono terkait dengan asuransi bencana. Ini sebenarnya sudah pernah diangkat juga ya Pak pada pertemuan pada tahun 2018 pertemuan IMF diangkat oleh Pak Jusuf Kalla pada saat menjabat sebagai wakil presiden. Bagaimana sebenarnya tindak lanjutnya? Karena kalau kita tahu sebenarnya ada juga PARB ya Pak ya, pembiayaan asuransi risiko bencana. Sebenarnya bentuk konkretnya seperti apa? Oke, saya akan menjahit ini urutannya ya. Jadi rentetan bencana yang dialami Indonesia tentu ini mengakibatkan dampak yang luar biasa kepada ekonomi. Beberapa studi menyebut perkiraan kerugian karena bencana di Indonesia itu sekitar 23 triliun. Saya percaya dengan angka itu, bahkan bisa lebih kan begitu. Sehingga mana ini menjadi kebutuhan pemerintah untuk menyusun strategi pembiayaan asuransi dan risiko bencana. Nah, strategi ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka penanggulangan bencana dan juga yang kedua untuk meningkatkan kemampuan atau ketahanan ekonomi di masa depan dalam hal menghadapi banyak bencana. Nah, strategi PARB ya, ini
tentunya bertujuan untuk mencari sumber alternatif pembiayaan bencana di luar APBN, ya kan? Selain itu juga bahwa risiko bencana ini juga bisa ditransfer kepada asuransi, ya kan? Sehingga ini menjadi sangat penting. Nah, tentunya pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan ini merumuskan sebuah instrumen yang disebut pooling fund bencana atau dana bersama penanggulangan bencana. Nah, dana ini dirancang untuk lebih responsif, kemudian fleksibel, dan tentunya berkelanjutan. Dan yang lebih penting ini sebagai pelengkap APBN yang diharapkan sebagian besar dari pembiayaan bencana berasal dari mekanisme ini. Nah, perlu juga saya update bahwa saat ini kita tengah mengadopsi kebijaksanaan yang kita sebut adaptive social protection atau perlindungan sosial yang adaptif. Ini berusaha menyatukan skema perlindungan sosial dengan adaptasi perubahan iklim, dan yang ketiga bersama dengan manajemen risiko bencana. Nah, ini menjadi sangat penting tentunya untuk Indonesia. Nah, inisiatif ini sebenarnya merupakan amanat dari Presiden saat itu bahwa perlunya reformasi di sektor perlindungan sosial, dan ini digabungkan dengan dampak yang sering timbul dari bencana di Indonesia. Oke, Mas Fitra, kita kan melihat ya bahwa ASEAN ini memang dengan struktur geografis banyak kesamaan, tapi kita tahu juga tentunya ada banyak perbedaan-perbedaan kondisi satu negara dengan negara lain. Sedikit membahas mengenai asuransi bencana ini, apakah ini memang bisa betul-betul memberikan dampak yang sangat berpengaruh terutama terhadap perekonomian di Indonesia? Mbak Gita, jadi sebelum kita ke sana kita harus melihat dulu perjalanan ASEAN semenjak tahun 1967. Memang kan didirikan lebih kental nuansa politiknya ya. Baru di tahun 1990-an baru kita mengenal adanya AFTA dan lain-lain. Tetapi anyway, mulai dari tahun 2011 saja sudah ditargetkan sebenarnya intra-regional trade share ASEAN itu minimal 30%. Waktu itu targetkan oleh Surin Pitsuwan. Itu yang belum tercapai. Artinya ASEAN ini memiliki semacam perkongsian yang cukup solid dalam konteks politik, tetapi dalam konteks ekonomi itu cukup jauh. Nah, oleh karenanya dibutuhkan semacam common denominator. Common denominatornya apa? Salah satunya aspek kebencanaan, karena itu merupakan interest kita semua di negara-negara ASEAN yang dilalui tadi cincin api yang selalu bergejolak. Oleh karenanya kalau kita lihat dalam aspek kebencanaan ini adalah yang menyatukan kita salah satunya. Dan melalui penelitian saya yang sebelumnya bahwa untuk negara-negara APEC, untuk sekitar 18 sampai 20 negara ya, dalam penelitian itu menunjukkan bahwa kalau misalnya kita mau berjaga-jaga atas bencana-bencana yang akan terjadi di masa depan, maka dua aspek yang harus kita kedepankan. Yang pertama adalah aspek institusional, yang kedua adalah aspek skala ekonomis. Dan inilah yang kemudian didapatkan dengan adanya tadi pooling fund di bidang kebencanaan itu. Aspek skala ekonomisnya ada dan aspek institusionalnya pun tetap terjaga. Nah, ini merupakan salah satu dari common denominator. Dua lagi yang bisa menjadi common denominator adalah dari sisi teknologi digital. Nah, teknologi digital ini kita bisa mengembangkan misalnya ASEAN QR Payment. Sekarang saja KRIS di Indonesia, Quick Response Indonesian Standard, itu sudah mencapai 26,7 juta users merchants. Nah, bisa dibayangkan kalau kita bisa meluaskan skala ekonomisnya sampai level ASEAN QR Payment. Yang ketiga adalah dari sisi kesehatan. Jadi ada bencana, ada teknologi, ada aspek kesehatan. Tadi pandemic fund sempat disampaikan oleh Pak Parjono. Dan ini merupakan tiga hal yang menurut saya ini sektor yang paling seksi, sektor yang paling solid, dan sektor yang sama-sama kemudian menghadirkan kepentingan bersama ASEAN yang saya rasa bisa menjadi common denominator itu. Oke, tapi sebenarnya sejauh mana urgensi negara yang rawan bencana ini menerapkan asuransi bencana? Karena kalau kita berbicara terkait bencana itu kan kita pasti teringatnya COVID ya, atau pandemi COVID-19, tapi memang karena sudah endemi. Seberapa urgenkah sebenarnya untuk asuransi bencana ini? Tapi boleh dijawab usai jeda, Mas Fitra, kami kembali sesaat lagi. Ya, melalui tayangan tadi kita juga menyadari bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat rawan bencana. Mas Fitra, kita tahu juga ya bahwa pada saat pandemi COVID-19 itu sangat
memukul sektor perekonomian kita, bahkan sangat berpengaruh terhadap APBN kita. Tapi melihat saat ini kita sudah bergeser ke fase endemi. Dengan dicetuskannya PARB ini, kemudian juga ada pembahasan terkait pandemic fund untuk berjaga-jaga di kedepannya, seberapa urgent sebenarnya ini, Mas? Kalau kita bicara urgensi berarti kita bicara mengenai dimensi jangka pendek. Kalau urgent sebenarnya ya kita tidak menghadapi bahaya yang di depan mata. Tetapi kita akan menghadapi bahaya mungkin di masa depan. Nah ini adalah efek apa yang kita pelajari kemarin selama pandemi. Terus kemudian apa yang kita alami selama periode kebencanaan. Ini kemudian membuat kita lebih berhati-hati ke depan. Berjaga-jaga. Nah aspek berjaga-jaga itulah yang kemudian menghadirkan pandemic fund, menghadirkan pooling fund, gitu kan. Nah pandemi memang sudah menjadi endemis sekarang. Tetapi kalau Mbak Gita perhatikan sepanjang periode antar waktu, 2002 ada SARS, bahkan di tahun 1900-an awal, ya itu di 1920 itu ada Spanish flu. Siapa yang bisa menjamin bahwa 10 tahun ke depan kita tidak akan menghadapi episode pandemi yang berikutnya? Padahal kita melihat bahwa selama pandemi kemarin itu kontraksi ekonomi kita sampai minus 5,3%. Tanpa adanya bantuan dari pemerintah untuk spending fiscal capacity yang secara besar-besaran, di tahun itu, tahun 2020, mungkin kita hanya bisa tumbuh atau bahkan bisa terkontraksi minus 4% instead of minus 2% yang kita alami tahun 2020 tadi. Tetapi masalahnya adalah itu at the expense of fiskal kita yang defisitnya melebar sampai 6%. Baru kemarin di tahun 2022 itu bisa lagi di bawah 3%. Tapi ini kan tidak sustainable. Artinya kita membutuhkan fund yang bisa digunakan berjaga-jaga tanpa kemudian mengambil jatah prioritas anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan dan seterusnya. Tetapi kemudian terpenjara karena ada pandemi atau ada bencana. Makanya ini seharusnya kita bisa usahakan bersama-sama untuk berjaga-jaga ke depan. Oke, itu tadi berbicara mengenai pandemi ya, atau bisa dikatakan bencana kesehatan begitu. Kalau bencana alam, seperti apa kemudian dampaknya atau realitanya pada saat itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian? Waktu itu seperti apa? Mungkin bisa diberikan gambaran juga kepada pemirsa, Mas. Ya, benang merahnya entah itu pandemi atau bencana itu selalu memberikan beban paling besar kepada kelompok yang paling rentan. Nah, berdasarkan klasifikasi dari World Bank, ada 120 juta orang di Indonesia yang masuk klasifikasi aspiring middle class. Apa itu aspiring middle class? Yang mereka baru merangkat dari zona kemiskinan menuju kelas menengah, tetapi belum menjadi kelas menengah. Kalau ada gejolak tertentu, mereka akan menjadi rentan miskin. Ini yang harus kita jaga, gitu ya. Nah, kelompok-kelompok rentan ini yang ketika ada bencana, gempa bumi, longsor dan segala macam, rumahnya hilang dan segala macam, artinya apa? Mereka langsung miskin. Ketika pandemi, hilang pekerjaan, mereka juga langsung miskin. Nah ini yang harus kita jaga supaya aspek-aspek ini, aspek-aspek fundamental, asasi kesejahteraan masyarakat ini itu jangan sampai tercerabut. Karena gejolak-gejolak yang seharusnya bisa kita antisipasi dari awal. Gitu. Itulah pentingnya adanya pooling fund dan pandemic fund. Langsung ke Pak Parjono, skemanya, mekanismenya seperti apa? Ini kan ternyata Indonesia juga menjadi pionir ya, salah satu menjadi pelopor dengan skema PARB ini. Tapi mekanismenya sebenarnya seperti apa, Pak? Terutama untuk diterapkan juga di negara-negara anggota ASEAN. Ya, jadi dua skenario atau juga mekanisme PARB ya, pembiayaan asuransi risiko bencana, dan yang kedua PSA, perlindungan sosial yang adaptif. Ini sedang dikembangkan dan terus berkembang, dan tentunya sudah menempatkan Indonesia menjadi salah satu rujukan bagaimana Indonesia ini menangani pembiayaan risiko bencana. Dan ini tentunya kita harus sharing di forum ini kan, membagi pengetahuan, pengalaman, dan juga dalam konteks kerjasama ini ada 3 bentuk yang bisa dilakukan. Itu sharing knowledge, bagi pengetahuan, sharing teknologi, bagi teknologi, dan juga mengembangkan bersama-sama, dan juga dalam konteks ini bisa direplikasi di negara lain dengan skema yang sama, atau juga membesarkan scale up ya, dari ini untuk mungkin secara bersama-sama di kawasan. Nah, secara spesifik kalau bisa saya pooling fund ya, terutama ya, dana bersama penanggulangan bencana, ini kan lebih kepada dana bersama pooling fund.
pemerintah memasukkan dana ke situ, kemudian ada pihak misalnya multilateral, pembangunan multilateral, World Bank atau ADB memasukkan juga di sana. Kemudian dana dikelola secara bersama, tetapi juga harus siap dalam arti lebih fleksibel, berkelanjutan yang tadi disampaikan oleh Pak Fitri, dan juga fleksibel dalam penggunaan. Tapi dana ini juga boleh idle atau menganggur, sehingga harus dikelola oleh sebuah entiti yang bisa menggerakkan. Nah, dalam hal ini di Indonesia dikelola oleh yang disebut dengan BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Di situ kan juga ada banyak mandat untuk mengelola lingkungan, yang terutama langsung berhubungan dengan pencegahan bencana kan, karena dia berhubungan dengan lingkungan, entah nanti akan menciptakan pasar karbon atau perawatan hutan dan seterusnya. Nah, kira-kira kedepannya kalau yang selama belum ada PARB, setiap bencana itu diambilkan uang sebagian besar dan utamanya dari APBN, dan ini tentu tidak berkelanjutan seperti yang disampaikan oleh Pak Fitri. Dengan adanya pooling fund ini akan menjadi pelengkap APBN dalam jangka panjang sekali, dalam jangka panjang ya tentunya. Pooling fund ini akan terus membesar, dana bersama ini membesar, sehingga peran APBN akan lebih aman lah, kira-kira gitu. Kalau ada goncangan ini, yang tujuan-tujuan lain seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan tetap akan teralokasikan, karena fungsi APBN memang tetap akan berada di depan sebagai fungsi distribusi, fungsi alokasi, dan fungsi stabilisasi. Bagaimana kemudian respon khususnya di negara-negara anggota ASEAN sejauh ini, Pak? Dan peluang kerjasama yang terbuka sejauh ini seperti apa? Peluang kerjasama yang tadi disebutkan seperti apa? Jadi kalau di ASEAN ini sebenarnya kerjasama dalam penanganan bencana sudah beberapa ini ya. Sudah ada inisiatif yang kita sebut SEADRIFT ya, Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility. Kemudian ada juga ASEAN Coordinating Komite on Disaster Risk, Financing, and Insurance, dan segala macam bentuknya. Tetapi bahwa dua inisiatif yang tadi inisiasi Indonesia ini sudah menarik minat dari negara lain untuk mereka minta berbagi. Dan pada tanggal 10 Juli kemarin di Yogyakarta kita selenggarakan semacam workshop sharing berbagi tadi ya. Saya lihat semua negara ASEAN hadir di situ karena saya juga hadir di sana, dan antusiasme untuk mengadopsi inisiatif ini cukup tinggi. Dan tentunya tadi ya forum kerjasama ASEAN baik dari bagi knowledge, bagi pengetahuan, pengalaman, dan juga mengembangkan bersama sangat terbuka di kawasan ASEAN ini. Oke. Mas Fitra, sejauh ini melihat inisiatif ya yang mungkin bisa dikatakan Indonesia adalah sebagai pelopor. Dampaknya dengan penerapan PARB ini untuk menjamin keberlangsungan perekonomian tentunya tidak hanya di Indonesia tapi juga di ASEAN. Ini seperti apa melihatnya? Ya, saya rasa sangat signifikan ya, karena inisiasi yang kita bangun tadi adalah berangkat dari kebutuhan, berangkat dari penderitaan yang telah kita alami selama bertahun-tahun. Artinya ini tacit knowledge yang mencoba kita transmisikan ke level ASEAN bahwa begini loh, kemarin kita menderita, bahwa untuk kemudian menghilangkan aspek penderitaan itu di jangka panjang, maka kita harus berjaga-jaga. Dan oleh karenanya saya rasa ini sangat penting, sangat relevan. Memang belum urgent kalau kita lihat di jangka pendek, tetapi siapa yang bisa melihat nanti di jangka panjang. Nah, makanya ini adalah suatu common denominator buat negara-negara ASEAN bahwa ini adalah kepentingan kita bersama. Selain tadi sektor-sektor yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita menderita, ini ongkosnya ya itu akan sangat besar. Ongkos fiskal, ongkos kesehatan, ongkos produktivitas, yang mana pada akhirnya kalau kita bicara ASEAN, dan mayoritas negara-negara ASEAN masih masuk negara berkembang yang ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah, ini akan kemudian menjadi lebih lama lagi waktu yang kita butuhkan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Ya jangan sampai kemudian hal-hal yang seharusnya kita bisa antisipasi sekarang dan kita tidak antisipasi dengan berjaga-jaga, itu akan menghilangkan kesempatan kita untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, baik itu Indonesia maupun negara-negara ASEAN pada umumnya. Oke. Kita masih akan membahas juga sejumlah informasi dan juga isu-isu strategis lainnya dalam pertemuan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Namun kami harus jeda dulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi.
Ya, Indonesia menjadi ketua ASEAN 2023 ada banyak harapan dan juga target tentunya. Bahkan tadi kita sudah sama-sama mendengar ya Mas Fitra dan juga Pak Parjono, Presiden melontarkan pernyataan yang cukup ambisius, berharap Indonesia bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, ASEAN juga. Tapi kalau Mas Fitra melihat tantangan apa yang sejauh ini masih menjadi catatan yang harus tentunya dibenahi oleh kita? Ya, tantangan ASEAN adalah bagaimana terikat secara ekonomi. Karena saya ingat di tahun 2014-2015 ketika saya menghadiri seminar di Chiang Mai, ada pejabat dari Thailand yang bilang begini, bahwa ASEAN alone is going nowhere. Ya, karena dalam konteks keterikatan ekonomi memang kita nggak kemana-mana. Nah itulah yang harus kemudian dibangun. Ya, memang di sisi yang lain ASEAN menjadi tempat pertemuan. Tempat pertemuan untuk apa? Untuk negara-negara besar, titik konsolidasi ya. China, Jepang, Korea masuk ke sini lewat RCEP. Ya, terus kemudian ada ASEAN Outlook on Indo-Pacific, ada Indo-Pacific Economic Framework yang semuanya melibatkan ASEAN. ASEAN sebagai regional hub. Tetapi itu adalah ASEAN ke negara lain. Tapi yang harus kita bangkitkan adalah bagaimana koneksi antara negara-negara ASEAN ini bisa terbangun. Karena itu yang kemudian akan membuat hubungan kita akan lebih berkelanjutan. Nah, bagaimana untuk membangun semua itu? Yang tadi kita bicarakan dari awal, bahwa harus ada common denominator. Aspek yang semua ini kita merasa paling penting yang mana sih? Nah, itu yang harus kita bicarakan bersama-sama. Ya, mungkin tantangan-tantangan ke depannya adalah bagaimana dari sisi pembiayaan, ya untuk menghadirkan infrastruktur yang bisa membangun fondasi pertumbuhan ekonomi, kemudian menghadirkan tadi pooling fund, pandemic fund, dan seterusnya. Ini kan butuh uang. Nah, dalam hal itu ketika kita bicara mengenai uang, kita butuh komitmen. Dan itu yang harus dibicarakan bersama-sama. Gitu. Oke, harus dibicarakan bersama-sama, harus ada koneksi dari satu negara anggota ASEAN dengan negara lainnya. Jadi harapannya seperti apa melalui serangkaian pertemuan ini nanti, Pak? Silakan. Ya, jadi saya termasuk orang yang optimis. Indonesia tahun ini memimpin ASEAN akan mampu melewati kesulitan dari dua hal tadi ya. Yang pertama geopolitik dan yang kedua penyembuhan luka dari pandemi yang memang harus segera disembuhkan bersama cepat dan juga bersama, ya kan? Nah, tentunya kerjasama khususnya di sektor keuangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN terhadap isu-isu strategis yang kami tadi sampaikan dari kesehatan, dari semuanya, ini akan mampu memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN untuk kedepannya. Mencapai ASEAN sebagai epicentrum of growth, dan ini sudah dibuktikan tahun kemarin, dan saya yakin ke depan ASEAN tetap dan akan menjadi lebih kuat lagi dalam memerankan sebagai pusat pertumbuhan global. Demikian. Oke. Artinya dengan pernyataan Pak Presiden yang mengatakan Indonesia atau ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia ini, seperti apa kemudian dari pemerintah nanti akan mewujudkannya di dalam melalui serangkaian pertemuan tingkat ASEAN ini, Pak? Ya, saya ambil contoh di dalam diskusi atau pembahasan di kepabeanan dan pajak. Ini semua kan ditujukan bagaimana menarik sebanyak mungkin investasi khususnya dari luar ASEAN dan antar negara ASEAN itu sendiri. Yang kedua juga perdagangan di ASEAN. Saya kira harus diperkuat supply chain atau rantai pasok dari ekonomi ASEAN ini sendiri. Tentunya tadi berbagai tantangan geopolitik, decoupling atau Cina dan segala macam. Tapi uniknya Indonesia ini juga sudah tercermin di tahun lalu. Global dan regional ini butuh leadership yang tidak hanya punya visi kuat tapi juga bisa diterima oleh semua pihak yang berseberangan. Ya kan? Nah, Indonesia ini kan posisinya netral, tapi posisinya kuat. Ya kan? Yang demikian kan. Jadi saya melihat ini posisi yang kuat bagi Indonesia untuk memimpin ASEAN mencapai tataran sebagai epicentrum of growth dalam jangka panjang. Baik, kita harapkan demikian. Terima kasih Pak Parjono, terima kasih juga Mas Fitra sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum, mewakili keren bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.